Shalom jemaat Tuhan. Pada ini tanggal 12 April 2020 kita sama-sama ingin merayakan ibadah Paskah. Kita mau mengenang Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita. Sebelum kita melaksanakan ibadah, ada baik kita sama-sama untuk bersatu sejenak. Haleluya, amin. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau terkoneksi dengan Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita akan pujian dari awal. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan
yang saya kasihi, sekarang kita ingin berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang Engkau sudah berikan di hari ini ya Tuhan. Atas kehidupan yang sudah Kau berikan di hari ini ya Tuhan. Kami ingin mengucap syukur karena kami sudah berkumpul di sini ya Tuhan, bersama keluarga kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah. Berkati ibadah ini berjalan dengan hikmat dan lancar dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau memuji-Mu, mau memuliakan nama-Mu, mau mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, saya persilakan untuk duduk yang ada di rumah. Masih ada amin, saya percaya orang-orang yang ada di rumah sekarang ini sudah menikmati berkat Tuhan dan hikmat luar biasa. Oleh karenanya, kita masih mau memuji dengan hati kita untuk Tuhan. Karena memang Tuhan adalah milik kita di bumi dan di surga. Yuk, bertepuk tangan bersama-sama firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersuka cita dalam Tuhan. Haleluya. Oh, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya. Selamanya. Kita mau naikkan puji ini dari awal. Semua Tuhan saya undang bangkit berdiri. Oh, 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 hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan lagi Tuhan. Oh, kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Silakan duduk firman Tuhan yang di rumah. Sekali lagi kita ingin siapkan hati kita. Kita ingin mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Kita ingin mengenang Tuhan. Kita ingin mengingat Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa pada kita. Kita naikkan pujian sungguh besar. Karena memang Tuhan sangat besar di hidup kita. Tuhan sangat indah di kehidupan kita. Karena apapun yang Dia berikan sungguh tak terfikirkan oleh para manusia seperti kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Manakah aku dapat pergi?
menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Kau yang terindah Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kita mau khusyuk dalam hati kita mulai nyanyi dari awal. Kita mau segar hati kita, bahkan seluruh pengabdianmu Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, oh, dan berharga, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh kita sama-sama menyembah Dia, kita angkat pujian dari hati kita, oh selamat di tempat tinggi Tuhan, oh selamat terima kasih Tuhan atas perbuatan-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
sungguh indah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus menolong dan mengurapi masing-masing kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu sungguh-sungguh tinggal dan hidup di dalam kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya mati di kayu salib pada hari Jumat Agung, dan di hari Paskah kita merayakan hari kemenangan Kristus bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa ketika Yesus bangkit dari kematiannya, Yesus tidak segera langsung naik ke sorga. Yesus masih bertahan di bumi sekitar 40 hari lamanya. Tentu kita bertanya, untuk apa Yesus bertahan di bumi selama 40 hari tersebut? Apa yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus lakukan? Jawaban dari pertanyaan ini sederhana. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya pada saat itu. Jadi itu yang Yesus lakukan. Lalu untuk apa Yesus perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya? Tujuannya hanya satu, supaya semua murid dan semua orang-orang percaya sungguh-sungguh mengerti dan memahami dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Bahwa Dia yang 3 hari yang lalu telah dikubur, sekarang menjadi hidup dan bangkit kembali, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Lalu kita bertanya lagi, mengapa sampai 40 hari? Kan dalam sehari juga bisa, atau dalam seminggu. Tetapi ini 40 hari. Kita tahu bahwa kota Yerusalem saat itu bukanlah kota yang terlalu besar, bukan kota yang terlalu luas, tetapi tetap Yesus memerlukan sekitar 40 hari untuk Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent untuk diberitakan dan untuk diketahui oleh murid-murid Yesus. Alkitab melaporkan kepada kita dengan jelas bahwa secara berulang-ulang dan dalam berbagai kesempatan Yesus kemudian menyatakan diri, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, baik secara pribadi maupun secara kelompok, dan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi ini menegaskan kepada kita semua betapa peristiwa kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang sangat-sangat menentukan di dalam perjalanan orang-orang percaya. Yesus ingin supaya setiap murid yakin dengan pasti, tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus ini sungguh telah bangkit. Di dalam pikiran Yesus, jangan sampai ada satu orang murid pun yang tidak mengerti akan kebenaran ini. Semua harus tahu, semua harus diberitakan, dan kepada mereka kabar baik ini harus disampaikan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa, karena saya percaya bahwa ada sesuatu yang dahsyat di dalam kebangkitan Kristus. Ada berkat yang luar biasa di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar berkat-berkat kebangkitan Kristus. Berkat-berkat kebangkitan Kristus. Ada 3 berkat yang luar biasa di balik peristiwa kebangkitan Kristus. Berkat yang pertama, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus menjadikan iman kita menjadi tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus menjadikan iman kita tidak sia-sia. Saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, Rasul Paulus secara panjang lebar berbicara tentang apa yang terjadi jika Kristus tidak dibangkitkan. Dan ternyata dampaknya begitu buruk seandainya Kristus tidak dibangkitkan. Di ayat 14 dikatakan begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Jadi yang pertama kita perhatikan di sini, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan rasul-rasul, pemberitaan Rasul Paulus, dan sia-sia juga iman dan kepercayaan jemaat. Ayat 15, lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, berarti Rasul Paulus adalah seorang pembohong besar, karena dia tidak menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dia sedang menjadi pemberita kabar bohong, bukan kebenaran. Dia sedang mengedarkan hoax, kabar isu-isu yang tidak jelas. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka tidak akan ada kebangkitan orang-orang mati. Orang yang sudah meninggal berakhir hidupnya di dalam kematiannya, dan tidak ada pengharapan bagi orang yang sudah meninggal. Ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Sekali lagi ditegaskan di bagian ini, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kita semua, dan kita masih hidup di dalam dosa. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi mereka yang sudah mati dalam Kristus akan binasa. Coba saudara bayangkan, sudah matinya di dalam Kristus, tetapi toh tetap binasa juga. Ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kita menjadi orang-orang yang paling malang dalam hidup ini dari antara segala manusia. Jadi saudara lihat, ini yang terjadi seandainya kalau saja Kristus tidak dibangkitkan. Betapa ini sesuatu yang sangat mengerikan, dan ini bukan kabar buruk, bukan kabar baik, tetapi ini adalah kabar buruk. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebenarannya adalah terdapat di ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Jadi inilah kebenarannya, bahwa ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, semua hal-hal yang sudah diuraikan secara rinci, yang sudah dinyatakan dimulai dari ayat 14 sampai ayat 19, yang berbicara tentang kesia-siaan seandainya Kristus yang dibangkitkan, tidaklah demikian adanya. Bukan hal itu yang benar-benar terjadi, tetapi justru yang sebaliknya. Dengan bangkitnya Kristus dari antara orang-orang mati, maka pemberitaan Injil tidak menjadi sia-sia, iman jemaat pun tidak menjadi sia-sia, dan Paulus tidak sedang memberitakan kabar bohong, tetapi dia menjelaskan, memberitakan kabar baik, kebenaran, dan adanya pengharapan bagi orang-orang yang sudah meninggal dalam Tuhan, dan orang percaya tidak lagi hidup di dalam dosanya. Orang-orang mati tidak akan berakhir binasa, tetapi mereka akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena apa? Maut itu sudah dikalahkan. Kristus sudah mengalahkan maut, dan kita menjadi orang-orang yang paling beruntung dalam hidup ini. Karena apa? Karena Kristus telah dibangkitkan. Puji Tuhan, ini berkat yang pertama dari kebangkitan Kristus. Iman kita tidak sia-sia, karena Dia yang kita imani, Dia yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Poin yang kedua, berkat dari kebangkitan Kristus yang kedua adalah kebangkitan Kristus mendatangkan pemulihan. Mendatangkan pemulihan. Puji Tuhan, di dalam Alkitab kita secara jelas dan secara detail dicatat pergumulan murid-murid, orang-orang percaya yang terjadi pada saat Yesus dikubur, pada saat Yesus mati di kayu salib, dan pada saat Yesus belum bangkit dari kematiannya. Ada 5 pemulihan yang Yesus lakukan, yang Kristus lakukan melalui kebangkitannya. Yang pertama, pemulihan dari kesedihan. Seorang murid yang sangat dekat dengan Tuhan,
seorang Maria Magdalena, merasa sangat sedih mendapati bahwa Yesus disalib, mendapati bahwa Yesus dikubur. Itulah sebabnya pagi-pagi minggu itu dia datang ke kuburan itu. Dan kemudian dia lihat ke dalam kubur, ternyata mayat Yesus tidak ditemukan di sana. Dan kemudian seseorang datang menghampiri dia, dan dia tidak sadar bahwa orang itu adalah Yesus itu sendiri. Dan kemudian Yesus bertanya tentang keadaan ibu ini. Apa yang membuat dia sedih? Apa yang membuat dia menangis? Dan pada akhir dari cerita ini, akhirnya Yesus memanggil nama perempuan ini dengan Maria. Dan saat itu juga hatinya kembali dibukakan dan bersukacita karena mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, apapun yang menjadi kesedihan saudara dalam hidup ini, kesedihan biasanya karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan orang-orang yang dekat dengan kita. Di dalam kebangkitan Kristus, hati yang sedih dipulihkan saat ini juga. Puji Tuhan. Dipulihkan. Yang kedua, dipulihkan dari rasa takut. Semua murid-murid sedang berkumpul di satu ruangan yang tertutup. Mereka sedang mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Takut terhadap orang-orang Yahudi, takut terhadap prajurit Romawi. Karena di pagi hari itu, Yesus disalib. Dan mereka mulai memikirkan tentang kehidupan mereka. Karena kalau guru saja sudah mati di kayu salib dengan cara yang mengerikan, bagaimana dengan hidup mereka? Tentu mereka mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tapi kita bersyukur Kristus yang bangkit sangat memahami perasaan murid-murid. Itulah sebabnya Yesus yang bangkit, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tiba-tiba hadir dan berdiri di tengah-tengah murid-murid yang sedang dilanda ketakutan. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, luar biasa cara Yesus mengatasi ketakutan murid-murid. Yesus tidak menyuruh murid-murid untuk pergi ke tempat yang jauh atau mencari tempat yang aman untuk mereka. Ataupun juga Yesus tidak melakukan sesuatu hal, misalnya menunjukkan dirinya kepada orang-orang Farisi atau kepada prajurit Romawi dan dia melawan mereka supaya mereka tidak mengganggu murid-murid. Tetapi Yesus mengubahkan hati murid-murid dari yang penuh ketakutan menjadi penuh dengan damai sejahtera. Kuasa kebangkitan Kristus mengatasi ketakutan. Yesus memulihkan kekecewaan murid-murid. Di dalam Lukas pasal 24 diceritakan tentang ada dua orang murid sedang berjalan menuju Emmaus. Dan mereka sedang dilanda oleh perasaan yang sangat kecewa, menyaksikan bahwa guru yang selama ini mereka harapkan, Mesias yang mereka nanti-nantikan, akan membangun kerajaan Israel, akan membebaskan mereka dari perbudakan orang-orang Romawi. Tetapi kenyataannya, Yesus itu sudah mati di kayu salib. Bahkan dia tidak dapat membela dirinya dan mempertahankan nyawanya. Malah dia sudah mengalami penganiayaan, penyiksaan, dihina, dan akhirnya mati di kayu salib. Sehingga akhirnya pun mereka kecewa. Dan mereka memutuskan, untuk apa lagi kami bertahan di Yerusalem ini? Untuk apa lagi kami mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami? Toh segalanya semua sudah sia-sia. Sedangkan dia saja guru kita sudah mengalami kematian. Apalagi dengan kita. Itulah sebabnya mereka mundur dan akan kembali kepada kehidupan yang lama mereka di Emmaus. Tapi puji Tuhan, Kristus yang bangkit mengenal siapa murid-muridnya. Dan dia datang di tengah-tengah mereka, berbincang-bincang dengan mereka, berbicara dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan akhirnya mereka tiba di satu tempat. Dan Yesus menjamu mereka dalam satu perjamuan kasih yang luar biasa. Dan akhirnya mata mereka dibukakan oleh Tuhan. Dan kemudian mereka sadar bahwa Yesuslah yang sedang bersama dengan mereka. Saudara lihat, kebangkitan Kristus memulihkan hati kita dari kekecewaan. Kebangkitan Kristus juga memulihkan ketidakpercayaan salah satu muridnya. Salah satu murid yang terkenal dengan tantangannya adalah Thomas. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini komitmen Thomas, saudara-saudara. Karena di kali pertama Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di sana. Tapi saudara lihat, Kristus yang bangkit itu secara khusus datang lagi di perkumpulan murid-murid dan Thomas ada di situ. Dan secara khusus kepada Thomas, Tuhan
menyatakan dirinya. Tuhan memperlihatkan dirinya. Dan sebagaimana yang diminta oleh Thomas, secara spesifik Tuhan memperlihatkan kepada Thomas. Dan Yesus bilang, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Luar biasa. Dari peristiwa ini kemudian kita tahu hati Thomas yang tadinya ragu sekarang berbalik menjadi percaya kepada Kristus. Dan keluarlah pengakuan iman yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab dan menjadi satu kebenaran yang indah di masa-masa kekristenan sampai hari ini. Thomas kemudian berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kebangkitan Kristus memulihkan hati seseorang yang tidak percaya menjadi sungguh-sungguh percaya. Yang berikutnya, Tuhan memulihkan penyangkalan Petrus. Dipulihkan dari penyangkalan. Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Mula-mula ia berkata, aku tidak tahu siapa orang itu. Apa yang kau maksud kepada hamba seorang perempuan yang menanyakan tentang Yesus kepada Petrus. Pada penyangkalan yang kedua, Petrus berkata, Alkitab mencatat bahwa Petrus menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Bukan hanya sampai di situ. Pada puncaknya, Petrus kembali menyangkal Yesus yang ketiga kali. Bahkan sampai dikatakan Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah. Tetapi dalam satu peristiwa yang indah, ketika Petrus dan murid-murid yang lain sedang berada di tepi danau Galilea, mereka sedang mencari ikan. Yesus datang bersama dengan mereka. Yesus bercakap dengan mereka. Yesus mengadakan perjamuan dengan mereka. Dan akhirnya kemudian secara khusus Petrus dipulihkan. Tapi sebelumnya Yesus bertanya tiga pertanyaan penting. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus sempat membuat hati Petrus menjadi sedih. Tetapi begitulah cara Tuhan memulihkan Petrus yang sempat menyangkal menjadi percaya lagi kepada Tuhan. Puji Tuhan bahwa kebangkitan Kristus memulihkan kita dari semua pergumulan-pergumulan kita. Poin yang ketiga, berkat yang ketiga dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus mendatangkan kemenangan bagi kita. Mendatangkan kemenangan bagi kita. Saudara-saudara, dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan ini diawali dengan syukur, ungkapan syukur kepada Allah. Syukur karena apa? Syukur karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Telah dikaruniakan. Lewat apa? Lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kemenangan itu sudah dikaruniakan kepada gereja Tuhan. Sudah dikaruniakan kepada kita semua orang-orang percaya. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah di dalam Kristus yang selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Lagi-lagi diawali dengan kata syukur. Di dalam Kristus yang membawa orang-orang percaya di jalan kemenangannya. Nya di sini adalah huruf besar, kemenangan Kristus. Dan Roma 8 ayat 37 ayat yang sangat terkenal. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus menjamin kemenangan kita, memberi kita kemenangan. Jadi apapun keadaan saudara hari ini, sadarilah, percayalah bahwa Kristus sudah menang untuk kita. Dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Oleh karena itu, dimanapun saudara ditempatkan, dimanapun saudara berada, yakinlah engkau sedang berdiri di atas tanah kemenangan Allah. Dan di tempat itulah kita akan melihat kemenangan Tuhan dinyatakan bagi hidup kita. Terpujilah Tuhan. Atas kemenangan-kemenangan ini, atas berkat-berkat ini, apa yang menjadi respon kita? 1 Korintus 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh,
jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Mengetahui, meyakini, mempercayai bahwa Kristus sungguh-sungguh telah hidup, telah bangkit mengalahkan kematian, maka kita diminta untuk terus berdiri teguh di dalam Tuhan dan tidak mau digoyahkan oleh apapun juga. Karena apa? Karena kita punya dasar pengharapan yang kuat. Kita punya pengharapan yang kokoh di dalam Kristus. Kristus telah memberikan kemenangan bagi kita. Kristus telah mengalahkan maut itu bagi kita. Sehingga sekarang kita hidup di dalam kemenangan Kristus. Dan kemudian kita diminta, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa diminta giat, saudara-saudara? Karena sebelumnya orang-orang di Korintus mereka sudah melayani Tuhan. Tapi ini adalah semacam motivasi. Giatlah selalu. Artinya, teruslah melayani Tuhan. Teruslah melayani Tuhan. Itulah sebabnya bagi saudara yang sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus, mengalami kemenangan Kristus, mengalami kuasa kebangkitannya, saudara pasti rindu untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Maka sekarang kita pun hidup untuk Dia. Kita hidup bagi Dia. Dan salah satu manifestasi untuk kita hidup bagi Allah adalah dengan melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia, kesempatan yang Tuhan berikan, mari terus giat melayani Tuhan. Mari terus menjadi saksi Tuhan. Lakukan pelayanan kita dengan baik, dengan kesungguhan, sebagai ucapan syukur atas kemenangan Tuhan di dalam hidup kita. Dan ayat ini memberi penghiburan, karena ternyata segala jerih lelah kita di dalam persekutuan, di dalam pelayanan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan, setelah Kristus bangkit, tidak lagi yang sia-sia dalam hidup kita, termasuk pelayanan-pelayanan kita, termasuk pengabdian dan dedikasi kita bagi Dia. Saya percaya kita akan terus diberkati untuk menjadi berkat. Selamat menikmati berkat kebangkitan Kristus. Selamat Paskah. Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami di hari kemenangan Kristus lewat Paskah. Kami bersyukur bahwa kebangkitan Kristus menjadikan iman kami tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus telah memulihkan segala sesuatunya dalam hidup kami. Dan kebangkitan Kristus telah menjadikan kami menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bila Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan ini di dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sebenarnya kita akan masuk ke sesi persembahan. Kita siapkan persembahan kita lebih dulu, dan sebelumnya kita mari berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami menyerahkan persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini menjadi rema buat kami, agar persembahan ini juga bisa memperbesar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Persembahan dikumpulkan, kita mau angkat pujian. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia.
kita satukan hati untuk berdoa sama. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah Paskah yang boleh berjalan dengan baik. Kami percaya di dalam ibadah Paskah kami masing-masing, Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami dan Engkau sudah melawat kami. Segala hormat, pujian, dan syukur hanya bagi Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk pelaksanaan Jumat Agung dan Paskah di gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, telah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Meskipun di dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh gereja dan juga oleh bangsa kami, tapi kami tahu Engkau Allah yang terus bersama dengan kami umat-Mu dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami, untuk presiden dan wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahannya, para kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, supaya mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, kesehatan dan kerjasama di dalam menanggulangi virus corona yang sedang mewabah saat ini Tuhan. Kami serahkan para pasien yang sedang berjuang untuk bisa sembuh. Tuhan melawat, Tuhan sembuhkan dan jamah mereka dalam nama Yesus bersama dengan keluarga-keluarga yang terus memberikan dukungan. Bagi mereka yang berada di garda terdepan, tim medis, para dokter, kiranya ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan hikmat untuk dapat memberikan pelayanan medis yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, dan kami akan melewati masa-masa yang sulit ini di dalam Tuhan. Berkati panitia Paskah dan HUT di gereja kami yang sudah melakukan pelayanannya dengan baik di hadapan Tuhan, khususnya anak-anak muda di gereja kami melalui kreativitas dan pelayanan di bidang multimedia ini. Kiranya setiap mereka diberkati Tuhan dan terus dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala hormat, puji syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan mari arahkan hati kepada Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Only you can purify all these
know it's not my home, like a desert here. I need your living water for these dry bones. Selamat Hari Raya Paskah Jumat Agung. Tuhan memberkati semua. Let your presence flowing deep within. Guys, kami dari keluarga Priyono mengucapkan Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih guys. Sampai jumpa di keluarga Priyono. I need Lord. I need you, Lord. Ooh, I need you, Lord. Shalom, everybody. Jesus is love. That's why I'm going to sing If That Isn't Love, so that we can get that kind of love. If that isn't love, then heaven's a myth. There's no feeling like this. If that isn't love, there's no feeling like this. If that isn't love. Happy Easter. God bless you, everyone.